Pernahkah kalian mendengar ada anak kecil yang kembali dari mati suri? Bukan anugerah, tapi kutukan. Sejak saat itu, matanya melihat apa yang tak boleh dilihat manusia. Suara-suara dari alam gaib terus memanggil, dan setiap kali ia mendengar jeritan itu, seseorang akan mati. Di sebuah desa kecil yang tenang bernama Desa Sumberejo, tinggal sebuah keluarga sederhana. Mereka adalah Arman, seorang buruh tani, istrinya Sulastri, dan anak sematawayang mereka, Raka, yang baru berusia 12 tahun. Walau hidup mereka tidak berkecukupan, keluarga kecil itu selalu tampak bahagia. Raka adalah anak yang cerdas, penuh semangat, dan disayangi banyak tetangga. Namun kebahagiaan itu runtuh pada suatu sore yang kelam. Hari itu, Raka bermain bersama teman-temannya di pinggir sawah. Musim hujan membuat aliran air diirigasi deras sekali. Saat asik mengejar bola plastik yang hanyut, Raka terpeleset. Tubuh mungilnya terbawa arus masuk ke saluran air yang sempit. Anak-anak lain berteriak panik memanggil orang-orang desa. Arman, yang kebetulan sedang mencangkul di sawah, mendengar teriakan itu. Dengan jantung berdegup kencang, ia berlari sekuat tenaga menuju irigasi. Di sana, ia melihat tubuh anaknya terhanyut tak berdaya. Dengan sigap, Arman menceburkan diri, menyeret tubuh Raka yang sudah tidak bergerak ke daratan. Ketika diletakkan di tanah, wajah Raka pucat pasi, bibirnya membiru, napasnya hilang. "Raka, nak, bangun, jangan tinggalkan ayah," teriak Arman sambil mengguncang tubuh anaknya. Sulastri yang baru datang dari rumah menangis histeris, memeluk tubuh Raka yang dingin. Raka segera dibawa ke rumah sakit dengan mobil tetangga. Di ruang gawat darurat, dokter dan perawat berusaha sekuat tenaga melakukan pertolongan. Mereka memberi oksigen, pijatan jantung, dan suntikan adrenalin. Namun, detak jantung di monitor berhenti. Garis lurus panjang memenuhi layar. "Maaf Pak, Bu, anak ini sudah tidak bernyawa," kata dokter dengan wajah serius. Tangisan pecah memenuhi ruangan. Sulastri jatuh pingsan di pelukan perawat. Arman menunduk, tubuhnya gemetar, menahan amarah dan putus asa. Dunia seolah runtuh. Namun keajaiban aneh terjadi. 3 menit setelah dokter menyatakan kematian, monitor jantung tiba-tiba berbunyi. Detak jantung kembali muncul, perlahan tapi pasti. Tubuh Raka tersentak seperti ada yang menarik rohnya kembali. Dokter dan perawat kaget. "Cepat, lanjutkan penanganan," seru dokter. Tak lama, Raka menghela napas panjang, membuka matanya. Semua orang terpana. "Ini mustahil," gumam seorang perawat. Sejak hari itu, kehidupan keluarga Arman berubah selamanya. Raka berhasil kembali dari kematian. Orang-orang di desa menyebutnya keajaiban Tuhan. Namun, tak ada yang menyadari bahwa keajaiban itu membawa sesuatu yang mengerikan. Hari-hari berikutnya, Raka tidak lagi sama. Ia menjadi pendiam, sering melamun, matanya kosong, seakan melihat sesuatu yang orang lain tak bisa lihat. Malam pertama, setelah pulang dari rumah sakit, Raka terbangun sambil menjerit keras. "Ibu, ada orang di kamar ini. Jangan biarkan dia mendekat," tangis Raka. Arman segera menyalakan lampu. Tak ada siapapun di kamar. Sulastri mencoba menenangkan anaknya, tapi tubuh Raka menggigil hebat. "Matanya bolong, Bu, hitam semua. Dia berdiri di pojok itu," kata Raka sambil menunjuk ke arah lemari. Awalnya Arman mengira itu hanya trauma akibat hampir mati. Tapi semakin hari, kejadian itu semakin sering. Setiap malam, Raka selalu berkata ada sosok yang menghantui rumah mereka. Kadang ia melihat nenek tua berambut panjang berdiri di dapur. Kadang ia melihat bayangan tinggi tanpa wajah di halaman. Yang membuat Arman dan Sulastri benar-benar ketakutan adalah ketika Raka
mulai bisa meramalkan sesuatu sebelum terjadi. Suatu pagi, saat Sulastri hendak mengantar makanan untuk tetangga, Raka tiba-tiba berkata dengan nada datar, "Bu, jangan biarkan Mbak Wati naik motor sore ini. Nanti dia jatuh, kakinya patah." Sulastri terkejut. "Apa maksudmu, Nak? Dari mana kamu tahu begitu?" Raka hanya menunduk. "Aku lihat, Bu. Aku lihat dia jatuh." Sulastri menegur Raka agar tidak bicara sembarangan. Namun sore itu, kabar menggemparkan datang. Wati, gadis tetangga sebelah rumah, jatuh dari motor saat hendak ke pasar. Kakinya patah, persis seperti yang dikatakan Raka. Sejak itu, Raka makin sering mengatakan hal-hal menakutkan. Kadang ia tahu siapa yang akan sakit, siapa yang akan kecelakaan, bahkan siapa yang akan meninggal. Semua ucapannya terjadi tanpa meleset. Arman dan Sulastri mulai resah. Mereka bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi pada anak mereka saat 3 menit kematian itu. Apakah Raka benar-benar kembali sebagai dirinya, atau ada sesuatu lain yang ikut bersama jiwanya? Malam demi malam, teror semakin kuat, dan itu baru permulaan dari kengerian yang akan menimpa keluarga kecil ini. Sejak peristiwa kecelakaan Wati yang terbukti sama persis dengan perkataan Raka, kabar aneh itu cepat menyebar ke seluruh desa Sumberrejo. Tetangga mulai berbisik-bisik, sebagian kagum, sebagian takut. Ada yang menyebut Raka mendapat anugerah, tapi tak sedikit pula yang percaya bahwa bocah itu kini berteman dengan makhluk halus setelah mati suri. Arman dan Sulastri mencoba menutup telinga dari gosip, namun mereka tidak bisa memungkiri bahwa anak mereka semakin hari semakin aneh. Raka sering melamun di beranda rumah sambil menatap kosong ke jalan desa yang sepi. Bibirnya kadang bergetar pelan, seperti sedang berbicara dengan seseorang yang tak kasat mata. Suatu malam, Arman terbangun karena mendengar suara berbisik di ruang tamu. Saat ia mengintip, ia melihat Raka duduk sendirian di kursi rotan. Wajahnya menghadap pintu yang terbuka. Angin dingin berhembus dari luar. "Raka, kamu bicara dengan siapa?" tanya Arman dengan suara bergetar. Raka menoleh perlahan, matanya sayu tapi serius. "Ayah nggak lihat?" "Mereka berdiri di luar, Ayah. Banyak sekali. Mereka minta tolong. Mereka nggak bisa pergi." Arman menelan ludah. Pintu rumah itu menganga, tapi jelas tak ada siapa-siapa. Hanya halaman gelap diterangi lampu minyak. Arman segera menutup pintu dan menggandeng tangan anaknya. "Sudah, jangan bicara yang aneh-aneh, Nak." Namun, sejak malam itu, Arman sendiri mulai merasa ada yang mengawasi rumah mereka. Kadang terdengar langkah kaki di atap, kadang terdengar suara ketukan di dinding, dan bau busuk seperti bangkai sering muncul tiba-tiba. Sulastri pun mulai tak kuasa menahan rasa takut. Ia pernah melihat Raka berbicara pada sosok hitam tinggi besar di halaman belakang. Saat ia mendekat, sosok itu lenyap. Namun Raka tetap menunjuk ke arah kosong sambil berkata, "Dia tidak suka kamu, Bu. Dia marah sama Ibu." Semakin lama, penglihatan Raka bukan hanya tentang makhluk gaib. Ia juga mulai tahu malapetaka yang akan menimpa orang-orang desa. Suatu sore, saat warga sedang berkumpul di warung, Raka tiba-tiba berkata lantang, "Pak Karno jangan pergi ke kebun besok pagi. Nanti ada ular besar yang gigit kaki. Kalau tetap pergi, Pak Karno bisa mati." Semua orang terdiam. Pak Karno yang dikenal keras kepala hanya tertawa mengejek. "Dasar bocah sok tahu, besok aku buktikan, tidak ada apa-apa." Namun keesokan harinya, kabar mengejutkan datang. Pak Karno ditemukan pingsan di kebun. Kakinya bengkak membiru bekas gigitan ular welang. Untung nyawanya masih bisa diselamatkan. Sejak itu, warga mulai ketakutan pada Raka. Mereka percaya ucapan bocah itu adalah firasat maut. Raka pun mulai dijauhi
teman-temannya. Anak-aanak takut bermain dengannya. Mereka bilang Raka membawa sial karena setiap kata-katanya selalu jadi kenyataan. Sulastri tak tahan melihat anaknya sendirian. Ia menangis diam-diam di dapur. Apa yang sebenarnya terjadi sama anak kita, Man? Kenapa dia jadi seperti ini? Arman hanya bisa terdiam. Sebagai kepala keluarga, ia berusaha tegar, tapi hatinya pun hancur. Malam itu, kengerian semakin menjadi-jadi. Saat keluarga kecil itu duduk makan malam, tiba-tiba lampu minyak padam. Ruangan gelap gulita. Dari kegelapan, terdengar suara serak berbisik di telinga Raka. "Kamu milik kami, ikut bersama kami." Raka mendadak kejang, tubuhnya kaku, matanya melotot. Suaranya berubah, bukan lagi suara anak kecil, melainkan suara berat seperti orang tua. Mereka ingin aku bersama mereka. Aku sudah melihat dunia mereka, ayah, ibu, gelap, penuh jeritan. Arman panik, memeluk tubuh anaknya yang dingin seperti es. "Raka, nak, sadar, ini ayah." Sulastri berteriak histeris sambil membaca doa sebisanya. Setelah beberapa menit yang terasa seperti mimpi buruk, Raka terkulai lemas. Nafasnya kembali normal. Tapi ia menatap ayah ibunya dengan tatapan kosong. "Ayah, ibu, aku capek. Mereka selalu ikut aku. Aku nggak bisa berhenti melihat." Seisi rumah terasa mencekam. Malam itu, Arman tidak tidur. Ia duduk di samping anaknya yang terlelap. Sementara di luar rumah, suara-suara aneh masih terdengar. Ketukan di jendela, desisan panjang, bahkan suara perempuan menangis. Di tengah kegelapan, Arman sadar satu hal. Anaknya bukan lagi anak biasa. Sesuatu dari dunia lain telah menempel pada Raka, mengikuti sejak ia kembali dari mati suri. Dan itu baru awal dari kengerian panjang yang akan menimpa keluarganya. Hari-hari setelah malam kejang itu semakin berat bagi keluarga Arman. Raka tampak semakin pucat, matanya sayu, dan sering bicara sendiri. Kadang ia menyebut nama-nama orang yang bahkan tidak dikenalnya. Suatu sore, saat Arman sedang memperbaiki pagar bambu di depan rumah, Raka berdiri kaku menatap jalan desa yang sepi. "Ayah, lihat, mereka berjalan. Mereka berbaris menuju kuburan. Banyak sekali." Arman menoleh, tapi tak ada siapapun di jalan. Hanya debu berterbangan ditiup angin sore. Ia bergidik ngeri melihat wajah anaknya. Raka menatap kosong, lalu tersenyum tipis yang terasa asing. Malamnya, Raka terbangun lagi dengan teriakan keras. "Ibu, aku dengar suara orang dari kuburan." Mereka menangis. Mereka teriak minta tolong. Sulastri mencoba menenangkan. "Itu cuma mimpi, nak. Jangan dipikirkan." Namun Raka bersikeras. "Bukan mimpi, Bu. Mereka teriak-teriak. Suaranya jelas sekali. Aku dengar nama Pak Jaya." Sulastri menelan ludah. Pak Jaya adalah tetangga mereka yang sudah tua. Ia masih sehat meski sering batuk. Sulastri tak mau percaya begitu saja. Tapi keesokan paginya kabar duka menyebar. Pak Jaya meninggal mendadak di ladang. Tubuhnya membiru seperti kehabisan napas. Berita itu membuat bulu kuduk warga desa berdiri. Lagi-lagi ucapan Raka menjadi kenyataan. Desas-desus makin liar. Ada yang bilang Raka sudah disentuh malaikat maut saat mati suri, sehingga matanya bisa melihat kematian orang. Ada juga yang yakin arwah gentayangan menempel pada tubuhnya. Malam berikutnya, Arman tak tahan. Ia menutup pintu rapat-rapat, memadamkan semua lampu minyak, hanya menyisakan satu pelita kecil di ruang tengah. "Kita harus berdoa bersama. Kita nggak boleh kalah sama gangguan ini," ucapnya sambil menggenggam tangan istrinya dan Raka. Namun, doa mereka diganggu. Dari luar jendela terdengar suara lirih, seperti rintihan orang sakit. Lama-kelamaan, suara itu berubah menjadi jeritan panjang yang melengking, membuat kaca jendela bergetar. Sulastri menutup telinganya sambil menangis.
Raka menatap ke arah jendela dan berbisik, "Mereka marah. Yah, mereka nggak mau aku ceritain." Tiba-tiba pintu belakang berderak keras, seperti ada yang mencoba masuk. Arman berlari mengambil parang, tapi ketika dibuka, tak ada siapa-siapa. Hanya bau busuk seperti tanah basah dan darah yang menguar. Sejak malam itu, ketegangan makin menjadi. Warga desa bahkan mulai enggan lewat di depan rumah keluarga Arman. Beberapa orang berani berbisik bahwa Raka sudah bukan manusia sepenuhnya. Arman yang sudah tak tahu harus berbuat apa, akhirnya mendatangi Mbah Kromo, seorang tetua desa yang dikenal paham hal-hal gaib. Rumahnya berada di pinggir hutan bambu, penuh asap dupa dan bau kemenyan. Mbah Kromo menatap Arman dalam-dalam setelah mendengar cerita. "Anakmu telah melewati batas dunia, Man. Waktu 3 menit ia mati suri, jiwanya tidak sepenuhnya kembali. Ada pintu yang terbuka. Makhluk-makhluk dari alam sana ikut menempel. Itu sebabnya dia bisa melihat, mendengar, bahkan tahu tentang kematian." Arman terdiam, wajahnya pucat. "Lalu, apa yang harus saya lakukan, Mbah?" "Selama pintu itu belum tertutup, anakmu akan terus jadi jembatan. Dia akan makin lemah, makin diambil sedikit demi sedikit. Kalau dibiarkan, bisa saja suatu malam dia tidak kembali lagi." Kata-kata itu menghantam Arman seperti petir. Ia pulang dengan hati hancur, tak berani menceritakan semuanya pada istrinya. Malam itu, ketika semua lampu sudah padam, Raka kembali terbangun. Kali ini bukan hanya jeritan, melainkan suara tanah dikeduk dengan sekop. Dari arah halaman belakang terdengar jelas suara orang menggali. Arman dan Sulastri panik. Mereka berlari keluar dengan lampu minyak. Yang mereka lihat membuat darah berdesir. Tanah di belakang rumah tampak berlubang kecil, seolah baru saja digali. Padahal tak ada seorang pun di sana. Raka berdiri di dekatnya, matanya menatap lubang itu dengan pandangan kosong. "Mereka gali kuburanku." "Yah, Bu," suaranya lirih. "Aku sudah lihat, kuburanku sendiri ada di sini." Sulastri menjerit histeris, memeluk anaknya erat-erat. Arman hanya bisa berdiri kaku, pelita di tangannya bergoyang, hampir padam. Sejak malam itu, keluarga kecil di desa Sumberjo tahu mereka tidak sedang menghadapi sekadar trauma atau firasat aneh. Mereka sedang berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih gelap, sesuatu yang menyeret Raka menuju dunia yang seharusnya tidak lagi ia ganggu. Dan jeritan-jeritan dari kuburan hanyalah awal dari malapetaka yang lebih besar. Sejak Raka mengatakan bahwa kuburannya sendiri sudah digali, suasana rumah Arman semakin mencekam. Sulastri hampir setiap malam menangis diam-diam, memeluk anaknya erat-erat, seakan takut kalau sewaktu-waktu Raka benar-benar menghilang. Arman, meski mencoba tegar, dalam hati mulai merasakan teror yang tak bisa dijelaskan. Ia teringat kata-kata Mbah Kromo, "Anakmu jembatan. Kalau pintu itu tak ditutup, ia akan terus jadi jalan masuk." Arman akhirnya memutuskan membawa Raka ke rumah Mbah Kromo pada suatu malam Jumat Kliwon. Suasana desa gelap, hanya ditemani suara jangkrik dan lolongan anjing. Raka berjalan pelan diapit orang tuanya. Sesekali ia menoleh ke kiri kanan dengan pandangan takut. "Ayah, banyak yang ikut kita. Mereka jalan di belakang," bisiknya. Arman menoleh. Kosong, tapi bulu kuduknya meremang. Sulastri menggenggam tangan Raka erat-erat. Setiba di rumah bambu Mbah Kromo, suasana makin pekat. Asap dupa mengepul, bau kemenyan menusuk hidung. Mbah Kromo sudah menunggu di beranda, wajahnya serius. "Cepat masuk, waktumu tidak banyak," ucapnya datar. Mbah Kromo menyiapkan sesajen, kembang 7 rupa, kendi berisi air, dan sebatang lilin besar. Raka diminta duduk di tengah tikar pandan.
Arman dan Sulastri duduk di samping menggenggam tangan anak mereka. Ritual dimulai. Mbah Kromo melafalkan doa-doa kuno. Suaranya berat bercampur dengan dengung gong kecil yang dipukul perlahan. Awalnya semua terasa tenang. Namun tiba-tiba tubuh Raka mendadak kaku. Matanya terbelalak, napasnya tersengal. Dari mulutnya keluar suara yang bukan milik anak kecil. Serak, tua, penuh kemarahan. "Bukan tempatmu menutup pintu ini, Kromo." Sulastri menjerit. Arman refleks memeluk anaknya, tapi Mbah Kromo menghentikan. "Jangan, kalau kau sentuh, kau bisa ikut terseret." Suara itu terus berbicara melalui tubuh Raka. "Dia sudah melihat kami. Dia sudah jadi bagian kami. Kalian tak bisa ambil dia kembali." Mbah Kromo melantunkan doa lebih keras, menaburkan kembang ke tubuh Raka. Namun, semakin lama, semakin banyak suara keluar dari mulut bocah itu. Suara perempuan menangis, suara lelaki tertawa, bahkan suara anak kecil merengek. Semua bercampur, bergema di dalam ruangan kecil itu. Tiba-tiba, lampu minyak padam. Ruangan gelap gulita, hanya lilin besar yang berkelap-kelip. Dari dinding terdengar suara cakaran panjang. Sulastri menutup telinga, menangis histeris. Lalu Raka berteriak keras sekali. Tubuhnya melayang setengah jengkal dari tikar, seperti ditarik sesuatu dari atas. Arman ingin menolong, tapi tubuhnya terasa berat, seakan ada yang menekan bahunya. "Bertahan, Man, ini ujian," teriak Mbah Kromo. Ia menaburkan air dari kendi ke arah Raka sambil membaca mantra. Perlahan, tubuh Raka jatuh kembali ke tikar. Ia menangis keras, suaranya kembali seperti biasa. "Ayah, Ibu, tolong aku. Aku nggak mau ikut mereka." Mbah Kromo terengah-engah, wajahnya pucat. Pintunya belum tertutup. Malam ini mereka gagal menariknya, tapi lain kali mereka akan lebih kuat. Arman menatap Mbah Kromo penuh putus asa. "Apa yang harus kami lakukan, Mbah?" "Bawa dia jauh dari sini sementara waktu. Makhluk-makhluk itu menempel di desa ini, di tempat ia mati suri. Tapi ingat, kau tidak bisa lari selamanya." Pada akhirnya, Raka harus menghadapi mereka. Malam itu, keluarga kecil itu pulang dengan perasaan hancur. Jalanan desa terasa lebih sepi dari biasanya, dan Raka terus menutup telinganya sepanjang jalan. Mereka teriak-teriak, "Ya." Mereka bilang, "Aku sudah milik mereka." Sesampainya di rumah, suasana lebih menyeramkan. Bau busuk semakin tajam, seperti darah bercampur tanah. Ketika Arman membuka pintu, ia mendapati dinding rumah penuh coretan hitam yang tak ada sebelumnya. Tulisan aneh seperti aksara kuno memenuhi tembok. Sulastri langsung lemas, hampir pingsan. Arman segera menutup pintu rapat-rapat, menyalakan lampu minyak, dan menyuruh Sulastri memeluk Raka di kamar. Ia sendiri berjaga di ruang tengah dengan parang di tangan. Tengah malam, terdengar suara keras dari halaman. Duk, 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 seperti ada yang menggali tanah lagi. Arman memberanikan diri mengintip lewat celah jendela. Dan apa yang ia lihat membuat darahnya membeku. Di halaman belakang, tampak bayangan hitam besar sedang benar-benar menggali tanah dengan tangan kosong. Tubuhnya tinggi menjulang, matanya merah menyala. Di sekelilingnya, puluhan sosok samar berdiri melingkar, menatap ke arah rumah. Arman mundur, keringat dingin mengucur deras. Suara Raka dari dalam kamar terdengar memanggil lirih. "Ayah, mereka sedang siapkan kuburanku lagi." Malam itu, Arman sadar. Desa Sumberrejo tidak lagi aman. Apapun yang menempel pada anaknya sudah semakin kuat, dan darah akan tertumpah bila mereka terus bertahan di rumah itu. Sejak malam ketika Arman melihat sosok hitam menggali tanah di halaman rumahnya, keluarga kecil itu tidak lagi bisa tidur nyenyak. Suasana di desa Sumberrejo juga semakin berubah. Anjing-anjing
sering melolong panjang setiap tengah malam. Ayam jago berkokok sebelum waktunya, dan kabut tebal kerap turun walau bukan musimnya. Raka semakin lemah. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan ia sering mengeluh pusing. Kadang tubuhnya tiba-tiba panas, lalu dingin seperti es. Sulastri tak pernah berhenti menangis, merasa anaknya perlahan diambil oleh sesuatu yang tak kasat mata. Suatu siang, Arman memberanikan diri menemui Mbah Kromo lagi. Dengan suara berat, Mbah Kromo berkata, "Aku sudah bilang, mereka akan semakin kuat. Anakmu adalah pintu. Kalau pintu itu tidak ditutup, mereka akan menelan siapapun yang ada di sekitarnya. Ingat, korban pertama akan jatuh dalam waktu dekat." Arman terdiam, wajahnya tegang. "Korban pertama? Maksud Mbah? Siapa?" Mbah Kromo tidak menjawab, hanya menghela napas panjang, lalu menatap tajam. "Jaga anakmu baik-baik, jangan biarkan ia sendirian." Malam itu, peringatan itu terbukti. Sekitar pukul 2 dini hari, Raka kembali terbangun sambil menangis. "Ayah, Ibu, aku dengar suara orang minta tolong lagi." Mereka teriak di jalan dekat sumur desa. Arman berusaha menenangkan, tapi tiba-tiba terdengar suara gaduh dari luar. Warga berteriak panik, beberapa orang berlari sambil membawa lampu minyak. Arman segera keluar, rasa penasaran dan takut bercampur jadi satu. Di dekat sumur desa, kerumunan orang sudah berkumpul, dan di sana mereka menemukan Pak Budi, seorang tetangga, tergeletak tak bernyawa. Wajahnya membiru, matanya melotot seakan ketakutan hebat. Anehnya, tubuhnya basah kuyup, padahal ia tidak jatuh ke dalam sumur. Seorang warga berbisik, "Tadi aku lihat Pak Budi berjalan sendirian, seperti orang bingung. Tiba-tiba dia teriak kencang, lalu jatuh begitu saja." Yang membuat bulu kuduk semua orang berdiri adalah ucapan Raka yang terdengar pelan dari kerumunan. "Aku lihat tadi, makhluk besar itu mencekik lehernya, dan yang lain hanya berdiri menonton." Semua orang menoleh, menatap Raka dengan wajah pucat. Sebagian mundur, enggan berdiri dekat bocah itu. Bisik-bisik makin keras. Ada yang menyebut Raka pembawa maut. Ada yang bilang roh-roh jahat menggunakan tubuhnya untuk mencari korban. Arman segera menggandeng tangan anaknya, membawa pulang. Wajahnya keras, tapi matanya basah, menahan tangis. Di rumah, Sulastri histeris mendengar kabar kematian Pak Budi. "Man, kita harus pergi dari desa ini. Aku nggak kuat lagi." Arman hanya duduk termenung. Ia tahu lari bukanlah solusi. Bayangan hitam itu akan tetap mengikuti Raka kemanapun mereka pergi. Malam berikutnya, teror kembali datang. Saat keluarga kecil itu mencoba tidur, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki berat di halaman. Semakin lama, semakin dekat. Pintu rumah berguncang keras seperti dihantam benda besar. Raka bangun, wajahnya ketakutan. "Ayah, mereka datang lagi. Tapi kali ini, mereka tidak hanya mau aku, mereka mau lebih banyak." Pintu rumah berderak, hampir jebol. Arman berdiri dengan parang di tangan, tubuhnya gemetar. Dari celah pintu, terlihat bayangan besar bergerak, matanya merah menyala. Suara itu bergema, "Korban pertama sudah kami ambil, akan ada yang berikutnya." Sulastri berteriak, memeluk anaknya erat-erat. Arman nekat menghunus parang ke arah pintu, tapi seketika suara itu menghilang. Pintu berhenti berguncang, hanya menyisakan keheningan mencekam. Namun keheningan itu lebih menakutkan daripada teriakan. Karena sejak malam itu, semua warga desa semakin yakin kehadiran Raka adalah sumber malapetaka. Dan bila tidak segera diatasi, korban berikutnya akan jatuh. Arman sadar waktunya semakin sedikit. Ia harus mencari cara untuk menutup pintu itu atau kehilangan segalanya, termasuk anak satu-satunya.
Kematian Pak Budi yang misterius membuat warga desa Sumberjo benar-benar gempar. Sejak malam itu, rumah keluarga Arman seperti rumah terkutuk. Tidak ada tetangga yang berani mendekat, bahkan ada yang sengaja menutup jendela rapat-rapat bila melihat Raka lewat. Bocah itu kini dianggap sebagai pertanda maut. Arman merasa terjepit. Ia mencintai anaknya, tapi tak bisa memungkiri bahwa sejak Raka kembali dari mati suri, kehidupan mereka berubah jadi neraka. Ia hanya punya satu harapan terakhir, Mbah Kromo. Sore itu, Arman menemui tetua desa itu lagi. Wajah Mbah Kromo lebih pucat dari sebelumnya, seolah beban berat juga menindih dirinya. Aku sudah bilang, Man, korban pertama hanya permulaan. Pintu itu sudah terlalu lebar terbuka. Kalau tidak ditutup malam ini, anakmu akan diambil selamanya. Arman terdiam, keringat dingin membasahi pelipisnya. Apa yang harus saya lakukan, Mbah? Ritual terakhir. Tapi ingat, taruhannya besar. Kalau gagal, bukan hanya anakmu yang hilang, tapi seluruh desa bisa jadi tempat mereka masuk. Arman pulang dengan hati hancur. Ia memandang wajah pucat Raka yang sedang berbaring lemah di dipan bambu. Bocah itu menatap ayahnya dengan mata sayu. Ayah, aku capek. Mereka tidak pernah berhenti memanggil. Kalau aku ikut, mungkin semua akan selesai. Jangan ngomong begitu. Arman hampir berteriak. Ia memeluk anaknya erat-erat. Ayah tidak akan biarkan mereka ambil kamu, apapun caranya. Malam itu, tepat tengah malam, Arman, Sulastri, dan Raka dibawa ke rumah bambu Mbah Kromo. Beberapa warga berani ikut membantu, meski wajah mereka pucat ketakutan. Di tengah ruangan, lilin besar menyala, kemenyan mengepul, dan kendi air suci diletakkan di samping Raka yang duduk di atas tikar pandan. Ritual dimulai. Mbah Kromo membacakan doa panjang dengan suara berat. Suasana ruangan semakin tegang. Raka mulai gelisah, tubuhnya bergetar hebat. Tiba-tiba, dari luar terdengar suara langkah kaki, banyak orang mendekat. Arman menoleh lewat celah dinding bambu. Matanya membelalak. Puluhan sosok hitam tinggi besar berdiri di luar, menatap rumah itu dengan mata merah menyala. Wajah mereka kabur, sebagian tanpa mulut, sebagian tanpa mata. Raka menjerit. Suara yang keluar bukan lagi suara anak kecil, melainkan suara bergema, seperti banyak orang berbicara sekaligus. Kami sudah menunggunya. Dia milik kami. Lilin besar padam tiba-tiba. Ruangan gelap gulita. Dari kegelapan, terdengar suara tangisan, tawa, dan jeritan yang membuat bulu kuduk berdiri. Warga yang ikut ritual berlarian keluar, tak sanggup menahan ketakutan. Kini hanya tersisa Arman, Sulastri, Raka, dan Mbah Kromo. Tubuh Raka terangkat ke udara, matanya terbalik putih semua. Dari mulutnya keluar suara lirih. Ayah, ibu, tolong aku. Arman nekat memeluk tubuh anaknya yang melayang, meski Mbah Kromo berteriak agar ia jangan menyentuh. Tapi Arman tak peduli. Kalau kalian mau ambil dia, ambil juga aku. Sekejap, ruangan bergetar keras. Bambu-bambu dinding rumah retak, kendi air pecah, dan asap hitam keluar dari tubuh Raka, berputar mengelilingi ruangan. Suara-suara dari dunia lain semakin keras, seperti ribuan orang berteriak bersamaan. Mbah Kromo menggertakkan giginya, lalu menghantam lantai dengan tongkat kayu sambil membaca doa terakhir. Atas nama Yang Maha Kuasa, kututup pintu ini. Cahaya terang memancar dari lilin yang tiba-tiba menyala kembali. Asap hitam menjerit, terbakar cahaya itu. Tubuh Raka jatuh ke lantai dengan keras, terkulai lemas. Suasana hening. Arman dan Sulastri menangis sambil mengguncang tubuh anaknya. Raka, bangun nak, ayah sama ibu di sini. Perlahan, Raka membuka mata. Matanya kembali normal. Ia menghela napas panjang. Ayah, ibu. Namun, sebelum mereka lega, Mbah Kromo jatuh tersungkur.
Wajahnya pucat, napasnya terengah. Pintunya sudah kututup, tapi tidak rapat. Mereka masih bisa mencari celah. Ingat, Man, kalau suatu hari anakmu kembali mendengar jeritan itu, berarti pintu terbuka lagi. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Mbah Kromo menutup mata selamanya. Ia menjadi korban berikutnya, menyerahkan nyawa untuk menyelamatkan Raka. Arman dan Sulastri hanya bisa menangis pilu. Raka memeluk mereka, tubuhnya masih gemetar. Sejak malam itu, desa Sumberrejo kembali tenang. Tidak ada lagi jeritan di malam hari. Tidak ada lagi bayangan hitam menggali tanah. Warga perlahan kembali beraktivitas, meski mereka tetap menjauh dari keluarga Arman. Raka tumbuh besar dengan tubuh sehat, tapi ia tidak pernah bisa melupakan semua yang terjadi. Kadang, saat malam sepi, ia masih menutup telinga dan berbisik, "Ayah, Ibu, aku dengar mereka lagi." Suaranya makin dekat, dan setiap kali itu terjadi, Arman dan Sulastri hanya bisa saling menatap. Tubuh mereka merinding. Mereka tahu apa yang pernah terbuka tidak pernah bisa tertutup sepenuhnya. Kalian percaya mati suri hanya sebatas keajaiban? Tidak. Kadang itu adalah pintu menuju dunia yang tak pernah tertutup rapat, dan siapapun yang terpilih melewatinya tak akan pernah benar-benar bebas. Sampai sekarang, jeritan itu masih terdengar